Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu biha al-jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Ayahanda Dr. Kiai Haji Muhammad Yunus Syam, MAG, selaku Ketua Pengurus Daerah DDI Kabupaten Bajo, sekaligus beliau adalah merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng. Yang saya hormati dan saya muliakan kakanda saya, Dr. Saifuddin Zuhri, selaku pemateri yang insya Allah akan membawakan kajian sebentar ini. Untuk mempersingkat waktu dan seluruh sahabat-sahabat kami semua, warga Ad-Daria, seluruh partisipan dimanapun berada, kami berharap agar senantiasa mengikuti kegiatan ini sampai berakhir. Dan untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Andre Guruta Abdurrahman Ambok Dale. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian kami sampaikan beberapa informasi. Nanti teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau bisa chat. Kebetulan kami robah akunnya ini, bukan akun yang prabayar. Kalaulah nanti putus jaringan di Zoom, saya mengharapkan dikoneksi ulang. Karena ini jatahnya 40 menit. Kami lupa merubah mengganti ID-nya ini. Kemudian kami sampaikan bahwa insya Allah malam ini kajian paparan yang akan dibawakan oleh pemateri nanti sekitar 20 menit. Lalu kita lanjutkan dengan dikembangkan dengan dialog atau tanya jawab atau sapa menyapa seluruh warga Ad-Daria. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan dulu Ayahanda Ketua PD DDI Kabupaten Wajo untuk mengantar dan membuka kegiatan yang mulia ini. Kepada Ayahanda Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Yunus Syam MAG, Al-An falyatafaddal mashkura. Terima kasih Dinda Subair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, kita muliakan dan menjadi kebanggaan kita semua, khususnya warga Daria, Al-Mukarram Dr. Saifuddin Zuhri yang pada kesempatan ini berkenan bersama-sama dengan keluarga besar DDI Kabupaten Wajo untuk turut memberi pencerahan dalam kegiatan rutin yang telah teragenda di kegiatan pengurus daerah DDI Kabupaten Wajo di bawah koordinir Adinda Ustadz Subair. Yang saya hormati segenap partisipan yang sempat bergabung pada kesempatan ini, Al-Mukarramun, segenap hadirin yang bersama-sama dengan kita pada malam hari ini yang sangat bahagia, pengurus daerah DDI Kabupaten Wajo juga yang saya hormati, dan teristimewa Adinda Ustadz Subair yang telah memfasilitasi kita semua untuk bisa bermuajahan di kegiatan yang sangat berberkah ini insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah, tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insya Allah kita akan berdiskusi untuk mengkaji sebuah tema yang saya pandang merupakan tema yang cukup aktual dan perlu
kita ini semua mendapatkan pembekalan, pemahaman tentang kontribusi bahasa dan budaya dalam memahami kitab suci Al-Quran. Ustadz Zubair saya kira telah memilih narasumber yang tepat, Pak Dr. Saifuddin Zuhri, yang telah membidangi hal ini. Tentu kami atas nama segenap keluarga besar pengurus daerah Kabupaten Wajo menyampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, teriring rasa hormat yang luar biasa kepada narasumber yang telah berkenan untuk bersama-sama dengan kita pada malam hari ini, untuk bersama-sama memberikan pengantar pencerahan buat kita semua. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini dan lebih khusus kepada narasumber kita senantiasa mendapatkan hidayah, dan kami sampaikan rasa hormat yang luar biasa atas perkenannya bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Juga di kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa berdasarkan amanah dari pengurus besar DDI, bahwa insya Allah pengurus DDI Kabupaten Wajo akan menjadi panitia dalam rangka pelaksanaan halal bil halal secara virtual, yang agendanya sementara kita susun kemungkinan 1 minggu 2 minggu ke depan ini akan sudah ada waktu dan agenda. Diharapkan partisipasi kita semua untuk bisa turut serta berpartisipasi pada kegiatan tersebut, dan kita berharap insya Allah tausiah dibawakan oleh Andri Guruta Ketua Umum Profesor Dr. Haji Samsu Bahri dengan Andri Guruta Ki Haji Farid Wajedi. Mudah-mudahan beliau-beliau ini berkenan bersama dengan Andri Guruta Ki Sanusi Baco juga berkenan untuk bisa memberikan doa dan tausiah di kesempatan itu. Sekaligus kita akan mendengarkan ungkapan-ungkapan silaturahim di seluruh pelosok Nusantara, bahkan dari luar negeri, mungkinkah untuk bisa bergabung di acara halal bihalal secara nasional yang akan kita kenal dalam waktu yang dekat ini. Lagi terima kasih banyak Pak Dr. Saifuddin Zuhri, dan terima kasih kepada seluruh partisipan, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kemungkinan besar tidak bisa turut serta di kegiatan ini sampai di penghujung acara karena ada kegiatan yang harus ikuti. Mudah-mudahan bisa kembali dan bisa turut serta mengikutinya, walaupun mungkin tidak bisa turut. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda Bapak Ketua PD DDI Kabupaten Wajo selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, sekalipun beliau amat sangat sibuk selaku pejabat di Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, tapi setiap malam selalu menyapa dan bersama kita warga Adarya. Syukran katsira. Mata'anallah bitulil hayati wa nafa'ana muyum. Kemudian selanjutnya kami persilakan kepada kakanda kami Dr. Muhammad Zuhri MAG untuk membawakan kajian kita, kajian syawalan, yaitu dengan tema kontribusi bahasa dan budaya dalam memahami kitab suci Al-Quran. Kepada kakanda Al-Anfal yatafadhal. Masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bagaimana suara saya? Bisa Alhamdulillah. Bagus kan? Subhanallah. Bagus. Baik. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbul arabiyyata li thalathin li anni arabiyyun wal Qur'anu arabiyyun wa lugatu ahli jannah arabi. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin.
Yang saya hormati Bapak pimpinan daerah DDI Kabupaten Wajo sekaligus Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, rekan-rekan yang hadir pada pertemuan ini, kemudian Saudara Zubair ya. Alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu bersua di forum ini walaupun kita berjauhan, dan kita mengucapkan syukur kepada Allah karena itu, dan juga berterima kasih kepada para pihak yang memfasilitasi pertemuan ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal baik bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tanpa kita senantiasa aturkan, sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang menjadi manusia pilihan menyampaikan risalah yang mulia ini, sehingga kita semua insya Allah terselamatkan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya diberi tema kontribusi bahasa dan budaya dalam memahami kitab suci Al-Quran. Tentu pertama-tama kita perjelas dulu ya, jadi tema ini saya kira bagus sekali, bagaimana kita mencoba untuk mendapatkan atau memberikan sebuah kontribusi, itu artinya peran ya, atau sumbangsi, tetapi sumbangsi yang dimaksud tadi adalah bahasa. Jadi bagaimana kita dapat memahami Al-Quran dengan melalui pendekatan atau melalui kekuatan fungsi bahasa dan budaya. Saya kira itu. Oleh karena itu penting untuk memahami dulu bahasa yang dimaksud dan budaya yang dimaksud. Nah, kalau kita arabkan judul ini kira-kira ishamul lughah, ya, ishamul lughah wa thaqafah fi fahmi Al-Quran. Jadi di sini pertama kita lihat membahasakan judul dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia itu kontribusi bahasa. Nah, kalau diarabkan tadi saya sebutkan ishamul lughah. Jadi lughahnya ini kita ma'rifahkan. Ini karena saya kira ini alumni DDI ya, kita sudah memahami, sudah punya bekal-bekal bahasa Arab ya. Jadi dimakrifahkan artinya yang dimaksud dengan bahasa di sini adalah kita sama-sama tahu. Artinya baik yang mengucapkan maupun yang mendengarkan itu sama-sama memahami objek yang dimaksud, makanya disebut ma'rifah. Tentu yang dimaksud adalah bahasa Arab, jadi bukan bahasa yang lain. Jadi kira-kira kontribusi bahasa Arab, wastaqafah al-Arabiyah dan kebudayaan Arab. Jadi bukan kebudayaan kita, itu yang saya pahami dari tema yang disampaikan oleh panitia. Nah, kalau bahasa, jadi memang bahasa Arab ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengantar Al-Qur'an. Kalau kita berbicara secara umum ya, tentu saja Allah bisa memilih bahasa yang lain, mungkin bahasa Bugis. Ya. Mungkin kita orang Bugis, kenapa bukan bahasa Bugis ya, supaya kita lebih cepat paham, kira-kira begitu. Tetapi kan suku-suku lain juga begitu, ya, suku Jawa, kenapa nggak pakai bahasa Jawa? Yang lain juga demikian. Nah, Allah memilih bahasa Arab. Apa tujuannya? Disebutkan dalam surah Yusuf yang saya bacakan tadi. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, supaya kalian atau kita semua ini memahami atau mudah memahaminya. Ini statement langsung dari Al-Qur'annya. Jadi kalau kita memahami maknanya, kira-kira bahasa yang paling mampu untuk menerjemahkan atau membawakan misi kerasulan, misi risalah Islam ini adalah bahasa Arab, bukan bahasa yang lain. Nah, ketika Ibnu Katsir misalnya mengomentari ayat ini, beliau mengatakan bahwa karena bahasa Arab ini adalah afsahul lughat, ya, bahasa yang paling fasih. Semua bahasa ada fasihnya ya. Kalau bahasa Bugis itu ada bahasa yang fasihnya ya, bahasa lontara kira-kira begitu. Kalau bahasa Jawa ada promonya.
semua bahasa. Saya tadi ketemu dengan kawan orang Sunda, dia bilang Sunda juga bertingkat-tingkat. Jadi semua bahasa ada tingkatan-tingkatannya. Tetapi saya kira bahasa Arab ini nanti kita lihat, menurut komentar Ibnu Katsir ini adalah absahul lughah yang paling fasih. Ya, bahkan dilanjutkan lagi wa ausauha, ya, lebih luas, yang paling luas, wa abyanuha, yang paling bayan, yang paling mudah dipahami. Kemudian macam-macamnya. Jadi segala kelebihan bahasa ada di bahasa Arab. Ya. Kemudian apakah Allah Subhanahu wa taala tidak memahami bahwa akan banyak manusia yang kesulitan misalnya untuk memahami karena ini bukan bahasa yang bersangkutan. Nah, Allah sendiri dalam surah Ar-Rum, ya, Ar-Rum itu mengatakan berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum." Jadi Allah bukan tidak tahu, tapi Allah sangat tahu bahwa kita ini bahasanya beda-beda. Wa alwanikum, dan juga ras kita berbeda. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Ini menjadi tanda-tanda bagi orang yang alim, yang punya ilmu. Nah, itu ya. Jadi ala kulli hal, bagaimanapun kita bahasa Arab ini sudah terpilih ya. Mau tidak mau kita harus terima bahwa bahasa Arab sudah dipilih sebagai bahasa Al-Quran. Nah, kemudian masih aspek teologisnya juga ya, bahwa Rasulullah SAW juga menyuruh kita untuk mempelajari atau mencintai Arab, bahasa Arab. Ahibbu, ya, kita cintailah, kata Rasulullah. Cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Karena saya orang Arab, Nabi orang Arab, wal Quran Arabiyun, Al-Quran bahasa Arab, dan juga bahasa Arab adalah bahasanya ahli surga. Jadi kadang-kadang kalau saya ngajar bahasa Arab itu, saya kadang-kadang takut-takuti. Ya. Itu bahasa Arab itu bahasanya ahli surga. Jadi kalau Anda tidak bisa bahasa Arab, mungkin walaupun masuk surga antri dulu, tapi itu dalam konteks bercanda. Ya. Jadi karena bahasa Arab juga adalah bahasa ahli surga. Tetapi insya Allah yang kita pahami bahwa nanti semua otomatis bisa, ya. Semua otomatis bisa bahasa Arab di surga. Kalau masuk surga ya otomatis bisa bahasa Arab. Nah, tetapi bagaimana kontribusinya dalam memahami Al-Quran, ini yang sangat penting, saya kira ya. Kita ini sesuai dengan tingkatannya ya. Kita semua di sini alumni atau warga DDI itu saya kira sudah pernah merasakan bagaimana menjadi mubtadiin, bagaimana masih belajar bahasa Arab tingkat awal. Nah, mungkin saya kira mengaji itu Al-Quran juga itu sudah tahap awal ya. Tahap awal karena kita Muslim, maka di samping kita belajar bahasa ibu, bahasa kita, juga belajar bahasa Arab, menulis, ya, itu saya kira mubtadiin lah. Ketika sudah mulai alif ba ta sa itu, sudah mulai membaca, itu mubtadiin. Kemudian juga tingkatan berikutnya saya kira sudah paham lah, ya rata-rata kita di sini menengah, jadi sudah belajar nahu, belajar ini semua macam-macam sudah melewati tahapan-tahapan kurikulum itu. Dan yang paling tinggi saya kira menjadi ahlul lughah. Ini yang berat ya. Jadi untuk kategori guru-guru kita, bahkan beberapa di antara kita saya kira sudah mencapai ini juga. Jadi untuk menjadi ulama atau menjadi kiai ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau di Sulawesi itu kan kita untuk mendapatkan gelar kiai itu kan luar biasa beratnya ya. Tapi kalau di Jawa ini, saya dengan ada kawan yang bergabung di sini, Dr. Muid, itu tahu persis di Jawa ini, pokoknya sudah punya santri beberapa orang itu sudah kiai. Nah, jadi lebih ringan di sini. Makanya di Sulawesi kita sepakat atau setuju bahwa ada gelar lain, misalnya AG, ya, Antri Guruta, untuk membedakan mana yang kiai apa itu versi Jawa, mana yang versi kita. Tapi saya bilang sama mahasiswa saya, kalau Anda tidak bisa atau belum memahami, minimal mencapai tingkat mutawassit ya, tingkat menengah dari penguasaan bahasa Arab ini, jangan coba-coba menjadi kiai, saya bilang. Jadi, kalaupun nekat ya, kiainya diganti jadi ki saja. Jadi, kalau ada orang ki, tidak ada yainya, ya itu
Seperti itu kira-kira ya, belajar agama tetapi belum memiliki kemampuan bahasa Arab. Saya kira itu intermezzo saja. Jadi bukan kiai tapi ki saja. Kenapa? Karena tidak bisa bahasa Arab. Banyak sekali ya. Misalnya Imam Syafi'i juga menyampaikan itu bahwa kalau ingin mengarungi segala macam ilmu, terutama ilmu keagamaan itu, man tabahhara fil nahwi ihtada ila kullil ulum. Siapa yang tabahhara itu ya menyelami secara mendalam ilmu nahwu, maka dia akan diantarkan mencapai atau ke setiap ilmu pengetahuan. Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Agama bahasa Arab juga dari agama kita. Saya hanya ingin memberikan sedikit ya teman-teman sekalian betapa bahasa Arab itu membimbing kita untuk memahami secara baik. Saya kadang ya ini ada Pak Kemenak ya. Mudah-mudahan suatu saat bisa ke Bantai. Kalau di Wajo itu disayangkan beberapa kali saya mengajar bahasa Arab Mumtaz. Di situ ada salah satu kata kunci itu namanya lana filil jins. Lana filil jins. Kenapa disebut lana filil jins? Karena lana filil jins ini betul-betul meniadakan tanpa sedikit pun. Ya. Makanya la ilaha illallah itu kan lana filil jins. Zalikal kitabu la raiba fihi. La raiba itu juga lana filil jins. La ikraha fid din itu juga la nafi lil jins. Apa bedanya dengan la nafi yang lain? Misalnya la khaufun alaihim, ya. La bai'un fihi wa la khullatun, ya, dan seterusnya. Itu kita pelajari dulu kan. Oh, ternyata walaupun sama-sama berarti tidak ada, tetapi la nafi lil jins ini meniadakan secara bisa dikatakan 100% tanpa bahkan bekas-bekasnya pun tidak ada. Itulah sebabnya maka orang Arab tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mau dia. Karena kalau dia mengatakan la ilaha illallah itu tidak boleh ada Tuhan-Tuhan lain, bahkan niat-niat untuk menuhankan yang lain juga tidak ada. Gitu ya. Tapi kalau la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka, itu dia tidak menggunakan la nafi lil jins. Maka kemungkinan ketakutan itu walaupun sedikit ada. Ya, itu bedanya. Misalnya, ya seperti itulah contoh-contohnya. Jadi kalau kita menemukan lana fil jins dalam sebuah kalimat dalam Al-Quran, itu maknanya lebih dari sekedar tidak ada. Makanya ketika membaca la ikraha fid din, segala unsur yang bernuansa paksaan, misalnya ya untuk membuat orang berpindah agama atau urusan keagamaan itu tidak dibenarkan. Begitu ya. Termasuk la raiba fihi, Al-Quran itu tidak ada sedikit pun boleh keraguan. Tidak boleh ada sedikit keraguan kita terhadap Al-Quran. Kemudian misalnya yaitu salah satu. Kemudian at-taraduf ya. Misalnya muradif. Kenapa misalnya ada la khaufun yakhafu dengan yakhsha. Ya, ada itu sama-sama takut. Ini keunggulan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kita sama-sama takut. Ya. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah adalah ulama. Tapi kita juga ini akhafullah. Nah, apa bedanya antara takut khasyah dengan takut khauf tadi? Itu beda. Yang satu khasyah karena yang ditakuti itu luar biasa. Jadi walaupun kita ulama besar, tetapi kita takut kepada Allah. Tapi kalau khauf itu karena kitanya yang berdosa, kitanya yang ketakutan. Jadi karena khauf ini untuk kalangan yang masih mendosa. Jadi kalau sudah lolos dari dosa misalnya, itu sudah tingkatan khasyah. Kira-kira seperti itu ya. Bagaimana kita bahwa setiap bahasa ayat-ayat Al-Quran itu membimbing kita dengan pemahaman bahasa Arab yang bagus, itu luar biasa. Termasuk balaghahnya ya. Kita semua dulu belajar balaghah. Misalnya masaluhum kama salil ladzi istauqada naran dan seterusnya, itu contoh-contoh orang munafik itu sangat luar biasa ya. Tapi ya tentu yang bisa memahami ya orang yang sudah mendalami bahasa Arab, bagaimana Allah memperumpamakan orang-orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Jadi kira-kira begini aja. Biasanya ada orang datang itu, hebat sekali, orang hebat sekali, bicaranya panjang lebar seperti dan macam-macam lah. Jadi seakan-akan kita kedatangan orang hebat. Tetapi tidak lama kemudian kehebatan itu hilang. Kenapa kehebatan itu hilang? Mungkin karena dia korupsi, mungkin karena dia kelihatan curang dan sebagainya. Kira-kira seperti itu.
Karena orang pelemah ba'at, ketika orang-orang seakan-akan itu sudah merasa tersinari, tiba-tiba sinar itu hilang. Salah satu mungkin makna masalah-masalah dalam Al-Quran. Nah, itu tentang bahasa ya. Jadi kemudian yang kedua masalah budaya. Nanti tolong ditegur ya, disampaikan kalau waktunya habis. Kalau budaya itu ini yang kekurangan kita juga. Jadi seakan-akan banyak orang mencoba untuk memahami Al-Quran, terutama orang-orang yang mengajak kita kembali kepada Al-Quran. Itu kalau ada panggilan seperti itu, hati-hati ya, karena kita sudah pengalaman kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Biasanya mereka itu kepada tekstualnya. Tekstual artinya hanya melihat lafaz-lafaznya saja, terjemahannya saja, dan rata-rata memang mereka belajar dari terjemahan. Yang kedua adalah tentang budaya ya. Jadi memang memahami penting sekali, terutama tadi saya sampaikan untuk menghindarkan kita dari memahami teks-teks Al-Quran ini secara tekstual. Misalnya kita bagus sekali untuk memahamkan atau memahami mengenai asbab nuzul, supaya nanti kita paham persis apa sebenarnya yang diinginkan dari kami. Ya, jadi Al-Quran ini kan turun kepada masyarakat, kepada Nabi ya, yang beliau berada di tengah masyarakat jahiliyah. Banyak hal-hal terkait dengan kehidupan pada waktu itu yang ketika Al-Quran turun, maka jika kita bisa memahami dengan baik budaya-budaya pada saat itu, maka kita bisa lebih bijak atau lebih mendalam dalam memahami Al-Quran. Contoh misalnya ketika Al-Quran banyak bercerita tentang surga. Nah, surga yang disampaikan Al-Quran itu rata-rata jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi ada kebun-kebun yang mengalir sungai. Mengapa Al-Quran memberikan contoh? Karena hal yang paling indah kira-kira pada waktu itu tidak lain adalah itu, jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun yang ada air mengalir di bawahnya. Nah, bayangkan kalau ayat ini turun di Sukabumi misalnya ya, atau di Puncak, itu yang namanya jannatin tajri itu sudah banyak sekali. Mungkin bukan itu kira-kira teks ayat yang keluar. Nah, ini karena mengingat kondisi waktu itu. Kemudian banyak kasus yang bisa dipecahkan ketika kita bisa memahami dengan baik budaya Arab. Misalnya tentang warisan ya, lidzakar mislu hadzil unsayain. Dulu banyak belakangan ini orang menganggap tidak adil misalnya ya. Kenapa masih membedakan antara perempuan dengan laki-laki dalam hal orang ini sepertinya mungkin lupa bahwa pada waktu itu, pada masyarakat jahiliyah, perempuan sama sekali tidak mendapatkan warisan. Tidak ada warisan perempuan. Kalau bukan hartanya sendiri, dia tidak punya harta. Akhirnya dengan adanya lidzakar mislu hadzil unsayain itu, maka perempuan mendapatkan warisan. Itu adalah suatu lompatan yang luar biasa dalam dunia sosial kemasyarakatan. Perempuan yang bahkan diwarisi itu kemudian justru mendapatkan kewarisan. Kemudian misalnya ya, yang kemarin itu yang kasus Al-Maidah 51 itu juga menjadi ribet urusannya karena orang tidak memahami konteks ketika ayat itu turun. Orang hanya memahami bahwa apalagi terjemahannya mengatakan jangan kalian menjadikan pemimpin orang-orang non-muslim misalnya. Padahal aulia, pelindung, dalam terjemahan yang juga dianggap palsu itu. Jadi setelah tadinya pemimpin, kemudian dikoreksi oleh Kementerian Agama, disebarkan lagi dalam bentuk teman itu kemudian dianggap palsu. Nah, perwalian atau pelindung itu berlaku pada zaman itu. Kalau Anda orang yang asing masuk ke suatu daerah atau tidak punya keluarga besar, kabilah gitu ya, atau punya kabilah tetapi kabilahnya hancur, tercerai-berai, maka harus ada pelindung, ada wali. Biasanya adalah orang yang lebih kuat
sukunya atau punya pengaruh yang besar. Nah, itulah kalau ada orang lari mencuri saja, mencuri bahkan kalau pencuri itu dikejar massa kemudian minta perlindungan kepada salah satu tokoh, maka itu selesai urusan. Nah, itu sudah di bawah perlindungan saya. Nah, jadi ya, seperti itulah yang dilarang, misalnya seperti itu. Dan asbabun nuzulnya bahkan kita bisa baca, misalnya ketika kekalahan dari perang itu sudah ada desas-desus mencemaskan masa depan Islam. Ya, bagaimana kalau Islam kalah? Di mana kita minta perlindungan? Nah, itu kemudian turun larangan. Ya, hal itu dan saya kira kalau kita mencoba untuk memahami, menjadikan itu sebagai termasuk materi umum, materi dasar dari dakwah kita, dari kurikulum kita, maka saya kira misi Islam yang rahmatan lil alamin itu mungkin lebih cepat tercapai daripada misalnya kita biarkan orang dengan dakwahnya yang hanya memahami setengah, tidak mengkonteskan budaya, kemudian pemahaman bahasa Arab juga hanya dari terjemahan. Itulah yang kemudian banyak menimbulkan kira-kira gesekan di masyarakat. Nah, saya kira di akhir penyampaian saya ini, maka teman-teman sekalian, makanya saya berusaha untuk menjadi sebagai sesuatu yang saya mengatakan kepada orang-orang bahwa kewajiban kita itu kan bisa baca Quran. Tapi setelah bisa baca Quran itu, maka yang kedua yang wajib setelahnya adalah belajar tajwid. Yang tidak bisa mengaji tanpa tajwid. Nah, kayak setelah dia bisa hijaiyah, jika setelah bisa tajwid, kewajiban berikutnya adalah bahasa Arab. Bahasa inilah yang mengantarkan kita untuk dapat menjadi muslim yang baik, muslim yang sejati, muslim yang bisa Al-Quran. Dan juga dengan pemahaman budaya, saya kira ada pengetahuan, maka kita bisa lebih bisa memahami tafsir-tafsir daripada Al-Quran. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Anda masih Pak ini terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri dulu. Akhirul kalam wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kakanda Dr. Saifuddin Az-Zuhri yang telah memberikan paparannya yang sangat menarik sekali terkait dengan masalah yaitu kontribusi bahasa dan budaya dalam memahami kitab suci Al-Quran. Sebelum kami persilakan teman-teman partisipan yang mengikuti kegiatan kajian Syawalan pada malam yang berbahagia ini, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkonsultasi atau ingin menyapa, kami persilakan untuk menekan tombol raise hand atau bisa chat supaya kita bacakan. Saya terlebih dahulu ingin membacakan salah satu pertanyaan yang lewat WA dari Adinda Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah kami menyimak paparannya Ustaz lewat streaming Klik Sulsel, walaupun kami tidak bisa bersama bermuajah lewat Zoom. Jadi saya sampaikan juga bahwa teman-teman bisa menonton di streaming lewat Klik Sulsel. Saya sudah bagikan sebagian itu linknya. Pertanyaannya, kami dulu sewaktu mengikuti pengkaderan di Himpunan Mahasiswa Islam waktu basic training, dijelaskan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran text to text, berarti katanya itu racun, itulah terjemah. Jadi orang yang membaca Al-Quran secara text to text atau terjemah berarti kita mengkonsumsi racun. Dan inilah yang menimpa umat Islam. Yang kedua, naik stepnya lagi text to content. Saya kira inilah tafsir, inilah yang menjadi obat. Dan yang paling atas kata pemateri di waktu itu, inner meaning of the text, itulah yang disebut dengan takwil. Pada malam ini Ustaz, saya mohon penjelasan, apakah betul takwil itu posisinya atau eksistensinya melebihi daripada tafsir. Kemudian yang kedua adalah, pertanyaan kedua terkait dengan masalah aulia. Mohon maaf Ustaz, ayat ini sempat menjadi kontroversi kemarin.
Maka yang ingin saya katakan, untuk memaknai aulia itu yang paling tepat apa sih? Apakah kekasih, orang yang paling dicintai, atau pemimpin? Karena persoalannya ini adalah pendapat para ulama juga yang berpendapat pemimpin atau pendapat yang berpendapat orang terdekat. Saya kira Ustaz, ini pertanyaan dari Adinda Ismail. Kami sangat bahagia juga bisa berpartisipasi. Kemudian saya sampaikan Ayahanda Dr. Muhammad Yunus Syam, MAG, juga lab tidak bisa bersama dengan kita, ada kegiatannya. Kami persilakan teman-teman yang lain kalau ada yang ingin ditanyakan. Terlebih dahulu kami ingin menyapa juga Sekretaris PD DDI Kabupaten Wajo, Al-An falyatafaddal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kita banggakan, Ayahanda Ketua Pengurus Daerah Darul Da'wah Irsyad Kabupaten Wajo yang baru saja live dulu, mungkin ada kesibukannya. Kemudian kepada sahabat host, syukran kasir atas fasilitasinya pada malam ini. Tak lupa juga kami muliakan Al-Mukarram sebagai narasumber, insya Allah penuh berkah dengan tema yang dibawakan pada malam ini. Pertama saya ingin menyapa, ada juga di sini sahabat kita Pak Kiai Muda Imam Besar Masjid Ummul Qura Sengkang. Insyaallah malam ini juga mungkin bisa memberikan kontribusi pada pertemuan kita pada malam ini. Kemudian ada juga ini Ustadz Muid, ya, asisten Prof Nasar. Boleh saya bilang seperti itu ya. Kita kembali ketemu insyaallah, penuh berkah, jadi sangat bermanfaat sekali penjelasan kemarin meskipun sangat singkat. Ada Ustadz Musbahiri, terima kasih banyak, syukran Ustadz dari Bulukumba. Kemudian ada beberapa lagi ini sahabat-sahabat rekan keluarga besar Darul Da'wah Irsyad yang kita sempat satu persatu. Jadi pertama-tama saya ingin mengapresiasi karena Ayahanda Ketua sudah live dari room kita. Jadi atas nama juga dari pengurus daerah mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita sempat bermuajahah pada malam ini meskipun dalam bentuk virtual, tapi insya Allah tidak mengurangi nilai dengan maksud yang dan tujuan manfaat yang kita inginkan bersama. Al-Mukarram yang saya hormati, mempergunakan kesempatan diberikan oleh host. Ada artikel yang saya baca lagi beberapa hari yang lalu pada waktu Ramadan. Pada saat itu kan pada sibuk mengaji. Kemudian ada tulisan yang saya baca di medsos mengatakan bahwa apakah Anda selalu membaca Al-Quran? Ya. Apakah Anda mengetahui artinya? Apakah Anda mengetahui maksud dan tujuannya itu? Kalau Anda hanya membaca Al-Quran tanpa mengetahui arti, mungkin ada hubungannya pembahasan kita karena ada pendekatan bahasa. Mungkin juga bisa dikatakan bagaimana pendekatan linguistiknya, karena pada tema malam ini ada bahasa dan budaya. Persoalan bahasa dulu, bahwa mungkin dari terminologinya, ini sasaran tulisan yang saya baca, bahwa tulisan itu mengatakan kalau hanya sekedar membaca itu belum ikra, tapi hanya melafazkan Al-Quran karena belum sempat mengetahui arti, apalagi maknanya, apalagi tafsirnya. Jadi maksud saya pada kesempatan ini, kapan statement ini kita sampaikan ke publik, katakanlah masyarakat menengah ke bawah, itu kan bisa melemahkan semangatnya untuk bisa mengaji, membaca Al-Quran. Karena
Adakan juga bahwa bagaimana yang belum lancar membaca mengaji, membaca Al-Quran, yang belum lancar mengaji, itu kan bisa melemahkan lagi semangatnya. Padahal kita selama ini mendorong untuk bisa selalu bersemangat membaca Al-Quran dalam hal ini mengaji. Kalau itu statement yang kita tebar, bisa saja masyarakat yang tadi dikatakan menengah ke bawah itu bisa stop sampai di situ, bahwa kalau begitu tidak usah saya mengaji karena saya hanya sebatas bisa membaca, belum mengetahui arti, apalagi tafsirnya. Jadi itu Ustaz mohon panjang dari pendekatan bahasa atau linguistiknya mungkin. Jadi mungkin ada istilah-istilah bisa dibekali kepada kita semua di sini, bahwa bagaimana bisa menjelaskan, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bisa selalu membaca Al-Quran. Kembali juga dalam pendekatan budaya. Saya bersemangat sekali ada juga Pak Kiai Haji Waris di sini sebagai Imam Besar Masjid Agung Al-Quran. Ada juga tadi Ustadz Mu'id. Ada hubungannya kemarin yang saya sampaikan tentang statementnya Prof. Nasar yang terkait dengan ukhuwah makhlukiyah kemarin. Jadi mungkin ada bisa disinggung sedikit di sini tentang pendekatan budaya. Meskipun guru tak selalu dalam sufistik approach, pendekatan sufistiknya itu memang selalu seperti itu. Bahkan sering kita mendengarkan Prof. Nasar itu kalau berbicara selalu ada terminologi bila mengatakan bahasa langit, bahasa bumi, selalu ingin menghubungkan antara bagaimana itu makhluk di bumi dengan makhluk langit, ya katakanlah seperti itu. Jadi memang dalam pendekatan sufistik selalu kalau beliau berbicara. Jadi sampaikan kepada Ustaz bahwa kemarin malam diskusi ada saya sampaikan karena temanya tentang ukhuwah Islamiyah. Ada terminologi beberapa juga, ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah makhlukiyah, yang statement ini disampaikan oleh guru Prof. Nasar. Kemarin saya mengatakan bahwa ada yang mengartikan bahwa jangan sampai ukhuwah makhlukiyah itu bisa diartikan bahwa kita bisa memberikan sesajen kepada alam sebagai ungkapan terima kasih kita kepada alam. Itu tadi karena manifestasinya sebagai ukhuwah makhlukiyah tadi itu. Jadi jangan sampai ini ada pergeseran pemahaman. Saya pikir di kalangan kita tidak ada masalah, cuman mungkin ada bekal juga bagi kita semua untuk bisa memberikan pengertian kepada masyarakat yang awam. Untuk sementara itu dulu Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup dua penanya dulu sebelum saya serahkan kepada Kakanda Dr. Zuhri untuk menjawab. Kami juga lupa menyapa Imam Besar Kakanda kami ini, Masjid Raya Sengkang, Ustaz Waris MTHI. Saya kira beliau ini kakanda kami dan orang tua kami juga bagus, selalu memberi pencerahan di grup MUI Kabupaten Wajo. Tabarakallah. Kemudian Dr. Mu'id kami ucapkan juga terima kasih kakanda telah berpartisipasi juga. Selanjutnya kami persilakan kepada pemateri untuk memberikan klarifikasi penjelasan terkait beberapa pertanyaan tadi. Al-an falyatafadhal masykuran. Baik. Tadi untuk pertanyaan yang kedua tadi saya beberapa miss, mungkin nanti Dinda untuk memberikan yang terlewatkan. Yang pertama tadi mengenai takwil ya. Jadi bahwa takwil itu adalah tingkatan tertinggi, saya kira bisa jadi ya, bisa jadi betul karena ketika kita masih di dunia tafsir, maka kita akan bergelut dengan dalil-dalil dan referensi ya, referensi kebahasaan, referensi riwayat-riwayat dan seterusnya. Nah, takwil ini adalah walaupun maknanya ada yang mengatakan bahwa sinonim atau
sama dengan tafsir, tetapi istilahnya lebih kepada hal-hal yang lebih mendasar atau lebih mendalam, yaitulah takwil. Misalnya ketika sahabat mendapatkan surah An-Nasr itu yang kita pelajari bersama, saya kira semua hanya melihat sisi kemenangan umat Islam. Tapi ketika Ibnu Abbas ditanya, beliau menyampaikan bahwa itu adalah tanda-tanda daripada kepergian Rasulullah, tanda-tanda dari wafatnya Rasulullah. Saya kira itulah seperti itu takwil itu ya. Termasuk saya kira apapun yang di luar daripada tafsir, yang melebihi daripada melebihi dari, kalau dalam struktural pemerintahan itu melebihi tupoksinya misalnya ya. Jadi kalau di luar daripada tupoksi tafsir, mungkin kita masukkan sebagai takwil ya. Atau mungkin kita bisa katakan tafsir yang sangat mendalam itu juga mungkin takwil. Untuk membedakan ada lagi istilah itu tafsirun ba'id ya, ada tafsir yang jauh ya. Nah, saya hanya ingin misalnya dalam konteks kekinian ya. Jadi kita kan diminta untuk mensucikan nama Allah ya, subhanallah. Itu salah satu kata yang sangat dahsyat itu adalah subhanallah bihamdi ya, kalimatani khafifatani fil lisan, kemudian saqilatani fil mizan, itu subhanallah walhamdulillah ya. Nah, terkait misalnya saya pernah menyampaikan dalam jemaah saya, mungkin secara daring online juga, bahwa mengapa dilarang, mengapa ada larangan misalnya kita tidak buru-buru membuka masjid ya, sementara desakan untuk membuka masjid itu luar biasa, sementara mal-mal itu, pasar-pasar itu dibuka misalnya seperti itu. Saya mengatakan inilah salah satu makna dari subhanallah. Jadi kita mensucikan Allah itu dengan menghilangkan segala kemungkinan yang merusak namanya, ya kan? Misalnya ketika misalnya ada orang terpapar penyakit karena di masjid misalnya, nah itu yang kita hindari seperti itu. Jadi mengapa kita lebih ketat di masjid daripada di pasar? Karena kalau di pasar itu orang kena penyakit, ya itu biasa lah, ya udahlah itu kesalahan siapa. Tapi kalau ke masjid baru kena penyakit, ya siapa yang mau disalahkan? Jangan-jangan menyalahkan Allah. Nah itu sangat bertentangan dengan kalimat tasbih yang sering sekali kita sampaikan. Kira-kira begitu ya. Itu hanya saya contoh saja bahwa takwil itu luar biasa, tapi tidak semua bisa. Dan orang harus memiliki kemampuan yang tinggi untuk mencapai itu. Aulia tadi saya sudah sekilas menyampaikan bahwa makna aulia dalam Al-Maidah itu tadi adalah perlindungan ya, perlindungan karena ada sekelompok orang yang khawatir kekalahan umat Islam. Kalah, kalau dulu itu kalau perang itu habis. Kalah perang itu habis. Jadi seandainya kalah, kemudian kalahnya benar-benar kalah sehingga yang laki-laki dibunuh, kemudian yang perempuan dijadikan budak dan sebagainya, itu kan habis. Dan ada orang-orang yang ingin mencari aulia, mencari pelindung tokoh seperti itulah. Nah, apakah itu bisa dikontekskan dengan Indonesia, pemilihan lurah, pemilihan camat dan sebagainya ya? Disitulah kemudian kita berdiskusi. Ada yang mengatakan ya diartikan sama, ada yang mengatakan tidak, itu beda konteks. Ya seperti itulah. Jadi pandai-pandai itu. Tapi saya kira orang-orang yang punya pemahaman yang mendalam tidak akan terpancing untuk menyampaikan sebuah pesan-pesan agama yang akan memicu kepada pergesekannya. Kemudian ngaji, ya memang hanya kita sampaikan ke masyarakat itu sesuai dengan bahasa mereka ya. Jadi saya kira taktik dakwah yang berhasil itu adalah ketika seseorang bisa mengambil hati mad'unya, mengambil hati para audiens, sehingga mereka yang belum bisa ngaji jangan sampai kabur ya. Oh kalau gitu saya tidak mau ngaji lagi Ustaz, daripada neraka ya. Banyak yang begitu. Nah, padahal ngaji ini, Pak, jangankan ngaji ya, bahkan sekali Al-Fatihah ya, Al-Fatihah yang kita jadikan rukun dalam sholat itu dan harus benar, itu masih ada mazhab yang membolehkan. Alasannya mazhab Abu Hanifah ya, bahwa iqra'u ma tayassara minal Qur'an itu lebih kuat dibanding
hadis ahad yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi bahkan orang yang sholat Fatihahnya belum benar, hanya bisa baca satu ayat Yasin dan seterusnya saja itu masih bisa ditolerir. Makanya kita ke masyarakat itu ketika menghadapi yang begini, ya carilah supaya mereka itu senang. Carilah untuk mereka itu supaya tidak bisa lari. Tapi kalau masyarakatnya sudah ahli, nah ini yang harus diberikan pendidikan materi-materi pasca sarjana ya, materi-materi yang tinggi. Nah kemudian yang terakhir tadi mungkin ada yang kelewat ya. Jadi kalau dengan guru kita Prof. Nasruddin Umar itu memang beliau yang setahu saya itu sudah menjalankan mendalami yang tadi yang kita anggap mungkin tafsir yang mengarah kepada takwil atau sisi-sisi batin daripada penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Jadi tentu ini konsumsinya sebenarnya konsumsi juga untuk orang-orang yang sudah melangkah kepada dunia tasawuf misalnya ya. Nah, bagaimana kalau ada orang awam yang mendengarkan kajian-kajian beliau? Ya saya kira tugas kita lah teman-teman ini, murid-murid beliau yang bisa membantu meluruskan ya bahwa ini mungkin tidak seperti itu yang dimaksud ya. Jadi saya kira untuk sesi bahasan beliau itu luar biasa ya. Nah, saya kira itu tanggapan dari saya. Mungkin saya mohon ada teman saya di sini Pak Dr. Muid, mungkin ada beberapa catatan. Terima kasih untuk itu. Silakan. Alhamdulillah atas paparan dan klarifikasinya dari beberapa pertanyaan. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Zohri. Kemudian saya persilahkan lagi kepada kakanda saya, Dr. Muid, untuk memberikan tambahan atau menyapa seluruh warga Adaria dan partisipan. Ya, limit waktunya 6 menit, kalau nanti terputus dikoneksi lagi. Afwan kepada Dr. Muid, kami persilahkan. Al-an falyatafaddal mashkur. Dengar tadi pertanyaannya. Saya tadi sholat Isya. Karena baru sholat Isya tadi saya. Ya, saya kira menyapa saja. Assalamualaikum, saya senang bisa ikut kembali. Tapi yang Ustaz Zubair maksud apa? Tadi Kanda terkait dengan masalah mana tingkatan takwil dengan tafsir ini. Karena ada persepsi masyarakat mengatakan kalau membaca Quran teks to teks terdema itu racun. Nanti jadi obat kalau teks to content itulah tafsir, inner meaning of the text, makna terdalam dari sebuah teks itulah takwil. Kira-kira persepsi kan gimana? Oh, ya. Yang saya pahami tentang tafsir, saya maaf kalau tafsir itu ada mana? Ketika kita memahami sebuah teks, ya teks. Maka biasanya cara orang memahami, yang dicari maknanya itu pertama biasanya makna di balik teks. Ya. Jadi dengan keyakinan bahwa ada makna di balik teks. Oke. Kemudian cara orang memahami yang kedua adalah tidak ada makna di balik teks. Tetapi kontekslah yang membuat teks itu ada. Bisa dipahami. Konteksnya yang membuat teks bisa dipahami. Jadi bukan makna di balik teks yang dicari, tetapi konteksnya yang dicari untuk membuat orang memahami teks. Nah, kalau kita bikin jarak kayak gini, ini teks, ini konteks. Tadi orang mencari teks, sekarang orang mencari konteks untuk memahami teks. Kemudian ada juga cara berpikir yang ketiga di sini dia posisinya. Dia tidak peduli konteks, ya, tidak peduli teks. Bukan tidak peduli, artinya tidak ada makna di balik teks, tapi dia lebih berpegang pada terserah si penafsir mau menafsirkan apa. Nah, jadi tiga itu bentuk penafsiran. Terserah jadi penafsir itu subjektif. Nah, jadi begitu. Kalau dia di ujung tadi di teks, berarti maknanya objektif.
kalau di tengah dia berada antara subjek dengan objektif. Tapi kalau di sini dia berada pada makna subjektif. Jadi maknanya subjektif. Nah, itu. Jadi begitu 3 bentuk penafsiran yang umum. Ya. Biasanya tafsir bil ma'tsur itu di sini dia di teks. Ya, kalau tafsir yang belakangan di konteks, belakangan lagi sekarang konteks ditiadakan, tapi subjek yang berbicara. Jadi makanya ketika orang membaca Al-Quran misalnya menafsirkan, maka banyak sekali pemahaman. Kenapa banyak? Karena subjek semua yang berbicara. Nah itu, tapi secara garis besar aja sih seperti itu saya kira. Ya itu aja. Syukran katsiran terhadap paparannya. Saya kira kita semakin tercerahkan dengan penjelasan Dr. Muid. Syukran katsira ala ihtimamikum. Terima kasih banyak kepada semua ayahanda, gurunda, dan seluruh partisipan telah bersama-sama kita di malam yang berbahagianya. Bisa langsung menyaksikan live-nya di live streaming di Klik Sulsel. Nanti YouTube-nya kami akan kelola juga. Terima kasih banyak. Dan akhir kata kami ucapkan minallahil musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad salatan turaghibu